Jadi kalau boleh diilustrasikan bahwasanya kalau sekarang kan gelar itu ada gelar S1, S2, S3, ada profesor. Gelar buat bidang akademik atau bidang keilmuan yang paling tinggi adalah yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang benar. Nggak korupsi, nggak mencuri, nggak bermaksiat. Mutarrif ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, laqad kada khaufun nar an yahula baini wa baina an as'alallah al-jannah. Hampir-hampir rasa takutku kepada Allah, rasa takutku kepada api neraka itu membuat aku tidak minta surga sama Allah Azza wa Jalla. Maka di bab selanjutnya kita akan belajar tentang babur raja, bab mengharap. Tapi ini Mutarrif bin Abdullah karena takutnya sama neraka, dia sampai lupa sama surga. Yang ada dalam benak dia bagaimana dia selamat dari neraka. Dan sebenarnya Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, seringkali dia duduk di majelisnya, doa dia cuma satu. Dia cuma mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu doa para nabi kelak di padang mahsyar tatkala mereka sudah sampai ke Sirat. Tatkala jembatan itu diletakkan, manusia digiring menuju ke neraka jahanam untuk melewatinya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Doanya para nabi pada waktu itu, Allahumma sallim sallim. Rabi' ibn Khuthaim, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, putrinya itu pernah berkata kepada bapaknya, kuntu aqul ya abata ala tanam. Lihat abahnya ini nggak pernah tidur malam. Anaknya ini sampai bingung. Bapak, ayah kok nggak tidur? Anaknya kesian sama bapaknya. Lalu bapaknya mengatakan, kaifa yanamu man yakhaful bayat. Gimana aku bisa tidur? Aku takut sama azab. Takut tidur di azab sama Allah Azza wa Jalla. Gimana mau bisa tidur? Ini seperti yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian nggak bakalan bisa tidur. Abdahak ibn Muzahim, kalau sudah masuk waktu petang, ya udah malam, dia mengatakan kepada dirinya, la adri ma sa'idal yawm min amali. Hari ini aku nggak tahu amalanku yang diangkat itu yang mana. Mereka beramal soleh, mereka berbuat baik, tapi mereka takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan itulah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nggak pernah sombong sama amal mereka, nggak pernah ujub dengan ketaatan dan sodakoh mereka. Ibunya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, ini ibu memperhatikan anaknya. Si ibu mengatakan kepada anaknya, ini cerita dalam kitab Tarikh Dimashq. Ibunya berkata kepada putranya, ya bunayya, laula anni a'rifuka tayyiban saghiran wa kabiran. Wahai ananda, kalau bukan karena aku mengenalmu sejak kecil, engkau adalah orang yang baik, dan besar pun aku tahu engkau yang orang yang baik, tapi laqultu innaka adnabta dhanban mubiqan lima araka tasna bi nafsika. Maka aku berpendapat, aku mengira engkau telah melakukan dosa yang sangat besar kalau aku melihat perbuatanmu sekarang. Artinya dia ibadah terus ya, taat banget sama Allah, terus menangis.
ibunya kalau nggak kenal sama anaknya, maka dia akan mengira anaknya ini telah melakukan dosa besar. Tapi sang ibu tahu sama anaknya orang baik. Apa kata putranya kepada bundanya? Ya ummah, wa ma yu'amminuni an yakuna Allah qad ittala'a alayya wa ana fi ba'di dhunubi famaqatani. Wahai bunda, apa yang membuat aku merasa aman? Aku tuh takut, bunda. Allah itu melihatku dalam kondisi aku melakukan sebuah dosa, lalu Allah murka sama aku, dan Allah mengatakan kepadaku, idhab la aghfirullah, berangkat engkau, aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Gimana, bunda? Padahal dia orang yang takut sama Allah, sampai dia mengatakan, ma'anna ajaibal qur'ani taridu bi ala umurin hatta innahu la yanqadil lail walam afrugh min hajati. Padahal bunda, kalau membaca keajaiban Al-Quran itu, aku merenungkannya sampai nggak terasa dia baca tuh Quran, tahu-tahu udah subuh, belum selesai dia baca Quran. Itu dia takut sama Allah, dan ibunya merasa anaknya ini banyak sekali beribadah yang menunjukkan ketakutan dia kepada Allah Azza wa Jalla. An-Nadhr, dia berkata, ini cerita dalam kitab Tarikh Damashq, dia mengatakan, dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Aku pernah masuk menjumpai Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kekuasaannya sampai ke Spanyol. Lalu dia mengatakan, fakana yantafidu abadan. Dia tuh tidurnya gelisah terus, bangun lagi. Seakan-akan dia itu terbebani dengan kesedihan seluruh makhluk. Apa yang menyebabkan orang bisa seperti itu? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Malik ibn Dinar, dia mengatakan, law istata'tu lam anam. Kalau aku bisa, aku nggak akan tidur. Dia kalau bisa, dia nggak akan tidur. Dia akan terus berzikir, dia akan terus beribadah. Kenapa? Makhafata an yanzil al-adab. Aku takut adab itu turun. Tidur, adab turun. Maka dia kepingin terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lalu dia mengatakan, ya ayuhan nas, an-nar, wahai umat manusia, neraka, tolong kalian mempersiapkan diri untuk neraka. Ahibati fillah, kalau kita ngelihat iklan-iklan yang ada di media, di televisi, ya Allahu Akbar, ya. Antum lihat sponsor yang ada di televisi, antum lihat sponsor yang ada di YouTube, antum lihat sponsor yang ada di Twitter, antum lihat sponsor yang ada di jalanan. Berapa banyak dari sponsor itu yang mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, yang mengingatkan kita kepada api neraka, sehingga kita jadi takut mencuri, takut berzina, takut berbuat kriminal. Ada? Hampir nggak ada. Padahal Rasulullah SAW, beliau di masjid pernah ceramah sambil mengangkat suaranya, mengatakan kepada para sahabatnya, anzartukumun nar, kalian takutlah sama api neraka, aku peringati kalian, ada neraka di sana. Ya, tapi kadangkala kita nggak terlalu yakin. Subhanallah jamaah.
bin Wasi', seorang tabi'in, pernah ditanyakan kepada dia, kaifa asbahta? Gimana engkau pagi hari ini? Ini Muhammad bin Wasi', subhanallah, seorang alim ulama yang kalau dia sudah komat kamit menunjuk ke langit, itu panglima-panglima perang mengatakan jari telunjuknya Muhammad bin Wasi', dan doanya dia itu lebih dia sukai daripada 1000 pemuda dengan pedangnya. Ini orang termasuk yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah dikatakan kepada dia, kaifa asbahta? Gimana kondisimu hari ini? Qala, dia mengatakan, qariban ajali, ba'idan amali, say'an amali. Ya, pagi ini semakin dekat ajalku. Ajalku semakin dekat. Angan-anganku semakin jauh. Dan perbuatanku banyak yang salah. Ini kondisi aku hari ini. Ahibati fillah, Al-Imam Al-Dhahabi setelah menyebutkan tentang kondisi orang-orang soleh itu, salah satunya berkaitan dengan Sulaiman At-Taimi, dikatakan kepada dia, anta waman mithlu, engkau siapa? Orang kayak engkau itu siapa? Engkau orang yang taat. Apa kata Muhammad At-Taimi? La taqulu hakadha, kalian jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Ma yabdu li min Rabbi sallallahu adri ma yabdu li min Rabbi. Aku tuh nggak tahu apa yang tampak untukku dari Rabbku. Aku nggak tahu. Allah jemaah, kita nggak tahu jemaah. Coba dibuka firman Allah di surat Az-Zumar ayat 47. Di surat Az-Zumar ayat 47. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'qul laftadaw bihi min su'il azab من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Naam jemaah. Tuh bayangkan. Orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan dosa, ketika bicara adab Allah, kalau dia memiliki bumi dan isinya, semuanya milik dia. Kemudian dikasih lagi 2 bumi dan isinya. Dia ingin dengan itu dia menebus dirinya dari adab Allah SWT. Tapi nggak akan pernah dia bisa lakukan itu. Akan tampak bagi dia adab Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Dulunya nggak pernah pikiran. Al-Imam Al-Dhahabi setelah menyebutkan beberapa ungkapan para salafus saleh berkaitan dengan rasa takut, beliau mengatakan, kullu man lam yakhsha an yakuna finnar. Siapa saja yang tidak khawatir menjadi penghuni neraka, fahuwa maghrur, maka dia orang yang tertipu. Qad amina makrallahu bihi, qad amina makrallahi bihi. Dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Ahibati fillah, itu orang-orang yang tadi kita sebutkan. Itu orang-orang yang taat sama Allah. Bukan orang-orang yang banyak dosa.
Tapi bagaimana mereka benar-benar mengetahui kebesaran Allah, mengenal azab Allah, dan mengetahui kekurangan diri mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita rasa takut ini. Minta rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang dengannya kami terhindar dari melakukan dosa-dosa kepadamu. Dan hari ini kita akan masuk ke bab roja. Jangan sampai rasa takut kita membuat kita akhirnya putus asa dari rahmat Allah SWT. Jadi rasa takut itu harus berbarengan dengan roja, dengan harapan. Kalau orang berharap terus, biasanya dia malas beribadah, mudah berbuat dosa, karena yang ada dalam benak dia, aman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kalau dia takut aja, nggak berharap, yang ditakutkan, dia akhirnya putus asa karena merasa, ya Allah, terlalu banyak dosa yang aku kerjakan. Maka rasa takut dan rasa harap ini, yang tentunya dibalut dengan cinta kepada Allah, itu adalah seperti dua sayap burung, yang dengannya dia akan terbang dan sampai ke tempat tujuan. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا. Surat Az-Zumar ayat 30, 53. Apa Ustaz? Iya, afwan, iya, cuma ini, fadhal. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan ayat 53 dari surat Az-Zumar ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Adalah ayat yang penuh harapan, yang paling diharapkan dalam Al-Quran ini, ayat ini. Ayat harapan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul, katakan Muhammad, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Banyak berbuat dosa. Terkadang tidak ada satupun dosa kecuali dia sudah kerjakan. Terus gimana? Allah mengatakan, La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wallahi jamaah. Semua dosa udah dilakukan. Jangan putus asa. Tetap Allah membuka pintu taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni. Iya. Loh, katanya syirik nggak diampuni. Dosa syirik tidak diampuni kalau orang itu mati di atas kesyirikan. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, orang murtad, kemudian kembali ke Islam, bertobat dengan taubatan nasuha, Allah terima. Allah mengatakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
lalu engkau nggak mau minta maaf. Kita kan kadang-kala males ya maaf kalau dalam kehidupan dunia ya. Momen kita berbuat salah sama fulan, engkau kok nggak minta maaf sama fulan? Aduh fulan, minta maaf malah dicela kita. Udah biarin aja. Nah, itu sifat manusia. Ada manusia-manusia yang baik. Tapi Allah Rabbul Alamin, engkau datang membawa 1000 dosa, Allah akan ampuni. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jalla. Dan banyak kali ayat-ayat yang berkaitan dengan roja, jemaah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah di surat Al-Maidah ayat 74. Di surah Al-Maidah ayat 74. Nah, surat Al-Maidah ayat 74. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Tuh Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada mereka. Kenapa mereka nggak mau taubat? Kenapa mereka nggak mau kembali kepada Allah Jalla Jalla? Subhanallah, jemaah. Benar-benar Allah menginginkan hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Mau dikasih, mau minta apa? Mau minta maaf, mau dimaafin. Mau minta ampun, diampunin. Dan dibaca ayat selanjutnya yang di surat Saba ayat 17. Tafadhali. Wahal nujazi illal kafur. Suaranya kecil, Ustaz. Ke bahasa Inggris terjemahan. Demikianlah kami memberi balasan kepada Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Nah, artinya Allah memberikan balasan kepada kaum Saba, memberikan azab kepada mereka, menghancurkan negeri mereka karena mereka kufur. Lalu bagaimana dengan mukmin yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Maka tentunya Allah menerima. Aibati fillah, kita dapat melihat bagaimana Fir'aun yang menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Berapa tahun dikasih waktu sama Allah untuk bertobat? Panjang sekali. Dia sudah membunuh ribuan atau puluhan ribu Bani Israel. Tapi tetap masih diminta untuk kembali kepada Allah. Nabi Musa disuruh ngajak Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan dengan ucapan yang lembut. Mungkin dia jadi ingat dan sadar. Hada Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun kaumnya Nabi Nuh dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kalau sekarang jamaah udah berapa generasi? Mereka tidak menerima. Iya, pada akhirnya diazab, tapi masih dikasih kesempatan gitu. Tafadhol, monggo kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illal kafur. Kami tidak menjatuhkan azab seperti yang dicerita Saba itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
Kalau masih ada kebaikan di dirimu, Allah membuka pintunya untukmu. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Surat Thaha ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna qad uhiya ilaina al-'adab 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak mempedulikannya. Barakallahu fikum. Nah, ini. Azab itu ditimpakan kepada siapa? Kepada yang mendustakan dan kepada yang berpaling, tidak mempedulikan. Tapi kalau seorang beriman lalu berbuat dosa, berbuat maksiat, masih ada kesempatan buat dia dihindarkan dari azab Allah Jalla Jalaluh. Maka ahibati fillah, bila engkau seorang muslim, tolong sempatkan dalam hidupmu, kalau bisa setiap hari, kalau enggak 2 hari sekali, kalau enggak 3 hari sekali, ngapain? Belajar agama kita. Karena azab itu ditimpakan kepada orang yang mendustakan dan berpaling, tidak peduli sama agama. Seperti komunis. Orang-orang komunis itu nggak percaya sama agama. Walaupun ngomongnya dia muslim, nggak percaya. Dia mendustakan itu agama. Dia berpaling dari agama. Buktinya dia nggak mau belajar agama. Maka kalau orang beriman, lalu dia berbuat dosa, selama engkau tidak mendustakan dan tidak berpaling, masih ada harapan buat engkau. Karena Allah telah menetapkan azab itu diperuntukkan siapa? Ala man kadzdzaba wa tawalla. Diperuntukkan siapapun yang mendustakan ajaran agama dan berpaling, tidak mau belajar agama. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Ayat tentang rahmat di surat Al-A'raf ayat 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ikan-ikan di lautan, burung-burung di hutan, semut-semut di lubangnya, bayi-bayi di perut bundanya, meliputi segala sesuatu. Sehingga hendaklah manusia tatkala tahu
bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, jangan malu untuk bertobat. Jangan malu untuk berdoa mengatakan aku banyak dosanya. Silahkan kau banyak dosanya, jumpain Allah Azza wa Jalla. Jamaah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk apa diutus? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Hada nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Rahmat nih Quran. Coba lihat, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, menunjukkan ajarannya, aturannya, semuanya kasih sayang. Maka ketika orang tahu itu, bagaimana sekarang mencari rahmat Allah? Karena jangan sampai ayat ini digunakan untuk melegalkan perbuatan dosa-dosa dia dengan dalil, oh Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu. Nah, tapi untuk siapa Allah berikan rahmatnya? Kenapa ada orang-orang yang disiksa? Kenapa ada orang-orang yang ditenggelamkan di lautan, yang ditimpakan gunung, yang ditelan bumi, yang diberikan banjir kepada mereka, sehingga mereka hidup tersiksa? Supaya engkau tahu untuk siapa rahmat itu ditulis, untuk siapa rahmat itu diberikan. Tapi sejatinya meliputi segala sesuatu. Semua orang punya kesempatan yang sama mendapatkan rahmat Allah SWT. Tapi engkau mau apa tidak? Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون Surat Al-Mu'min ayat 7, bukan Al-Mu'minun ya. Nah, silakan dibaca. الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memiliki arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya serta memiliki kursinya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang malaikat-malaikat yang memanggul arsy. Mereka bertasbih dan malaikat yang ada di sekitarnya mereka bertasbih, memuji Rabb mereka, beriman kepada Allah, beristighfar buat orang-orang yang beriman. Malaikat beristighfar buat orang-orang yang beriman, memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Allah tuh tahu dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan di situ ada rahmat Allah.
Lalu faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah. Ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan selamatkan mereka dari azab neraka. Selamatkan mereka dari azab neraka. Ahibati fillah, tadi kita sebutkan bahwa banyak ayat-ayat tentang rahmat Allah SWT. Rasulullah SAW kalau sholat malam tuh, ketika beliau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat Allah. Ketika beliau lewat ayat tentang azab, beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin ketika membaca Al-Qur'anul Karim, dia akan berada di antara dua hal, harapan dan rasa takut. Tatkala Allah menceritakan tentang surga, setelah itu Allah ceritakan tentang neraka. Ketika Allah menceritakan tentang dihancurkannya suatu kaum, Allah menceritakan diselamatkannya kaum yang lainnya. Agar engkau tahu, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, tapi murka Allah sangat pedih dan sangat menyakitkan. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita bisa baca hadis yang pertama. Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 412. Wa'an Ubadat bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amal. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihin nar. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwasanya Isa juga hamba dan rasul Allah, serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Juga bersaksi bahwa surga itu adalah benar, neraka pun benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke surga sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dikerjakan. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka Allah akan mengharamkannya. Maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan harapan, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa bersaksi, yang pertama dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Ditambah lagi dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Ini jemaah, buat orang-orang Nasara, buat umat Kristiani, lihat bagaimana kita umat Islam bersaksi. Kita bersaksi, kita percaya, kita yakin bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat yang Allah katakan kun kepada Maryam, wa ruhun min, ruh dari Allah yang Allah ciptakan, yang ditiupkan kepada Maryam. Bahwasanya dia adalah utusan Allah. Dia bukan anak Tuhan. Dia anak manusia. Tapi dia adalah utusan Allah yang sangat spesial. Makanya disebutkan permisalan Nabi Adam itu, permisalan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa karena nggak punya
bapak lalu dikatakan anak Tuhan. Gimana dengan Nabi Adam yang nggak punya bapak, nggak punya ibu? Kalau yang punya ibu saja dikatakan anak Tuhan, gimana kalau yang nggak punya bapak, nggak punya ibu? Maka orang tidaklah sadar. Allah menyebutkan penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam. Diciptakan dengan ucapan kun. Kemudian dia meyakini wal jannata haq, surga itu benar adanya. Tidak seperti ungkapan kaum ateis atau komunis yang nggak percaya dengan adanya surga dan neraka. Wan naru haq, dan neraka itu benar. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal, maka dia akan dimasukkan surga sesuai dengan amalan dia. Bisa jadi dia masuk neraka dulu. Maka di hadis yang selanjutnya di riwayat Muslim dikatakan barang siapa bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Allah akan haramkan dirinya untuk kekal dalam neraka. Ini jamaah, kita perlu memahami hadis-hadis Nabi secara bersamaan. Hadis-hadis tentang rasa takut, hadis-hadis tentang rasa harap digabungin nih. Karena jangan sampai hadis ini mendorong kita untuk terus-terusan berbuat dosa. Oh, yang penting bersyahadat, tidak masuk neraka. Apa lupa dengan kisah seorang wanita yang mengurung seekor kucing? Nggak dikasih makan, nggak dilepas, disiksa tuh kucing. Lalu Allah masukkan dia ke neraka. Maka fahami hadis-hadis tentang harapan dengan menggabungkannya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan rasa takut, sehingga kita tuh seperti burung tadi yang terbangnya enak. Kalau kita lihat ya, layang-layang. Layang-layang itu punya 2 sayap tuh. Kalau satu sayapnya nggak seimbang, maka layang-layang itu akan berputar, akhirnya nyangkut di pohon, nyangkut di genteng, nyangkut di kabel. Kenapa? Karena salah satu sisi sayapnya nggak imbang dengan satunya. Begitu pula tatkala rasa harapan terlalu besar, lupa atau mengabaikan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang adab Allah, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa dan terus berbuat dosa yang ditakutkan mati su'ul khatimah, dan bisa jadi mati, na'udzubillah, dalam kondisi murtad. Hari ini lagi Anda membaca berita tentang orang-orang yang murtad jamaah karena pernikahan dan mulai dianggap biasa. Barakallahu fikum. Tapi jamaah, Anda rasa mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pembacaan hadisnya. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Bermanfaat untuk kita semua. Tafadhali untuk yang pertama, Ukti Nabila bisa langsung bertanya untuk Amir. Assalamualaikum Ukti Nabila. Oke, kalau Ukti Nabila belum bertanya, Ana yang bertanya dulu ya Ustaz gitu. Bismillah. Ukti Nabila sudah? Assalamualaikum. Oke, Ana dulu Ustaz. Kalau kita satu sisi harus bersikap takut, khauf dan juga roja Ustaz. Tapi kadang-kadang kita punya pikiran, Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Apalagi kita juga tahu ada hadis ketika Rasulullah menunggangi kendaraan kuda, lalu ada hadis dengan Mu'az itu Ustaz, bahwa selama kita mengucapkan berkeyakinan dengan syahadat kita, insya Allah kita masuk surga. Yang saya ingin tanyakan, kadang-kadang porsi kita untuk meyakinkan bahwa Allah itu besar, rasa cintanya ke kita melebihi ibu kita sendiri, itu lebih besar porsinya daripada rasa takut kita Ustaz. Tapi satu sisi kita tuh merasa
merasa yakin pasti kita bukan orang yang pasti banyak orang pasti orang yang berdosa, Ustadz. Apakah kita boleh berpikiran gimana nanti kita mempersiapkan azab neraka kita, Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan hadis Nabi SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Apa prasangka kita sama Allah Azza wa Jalla? Tatkala kita berprasangka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, iya, maka prasangka itu akan mengantarkan hamba kepada berbuat baik, bukan berbuat dosa. Soalnya kalau dia berprasangka baik sama Allah, kemudian dia melakukan dosa-dosa terus, engkau buruk sangka sama Allah. Engkau mengira Allah itu membiarkan hamba-hambanya berbuat dosa. Jadi kita berprasangka sama Allah harus sesuai. Allah itu Maha Pengampun, iya. Allah mengampuni hamba-hambanya, iya. Tapi kita juga tahu Allah tuh siksanya pedih. Di sini prasangka hamba. Namun ana berharap Allah ngampuni dosa-dosa ana. Sehingga hamba itu tidak kemudian dengan dalih berprasangka baik lalu dia terus-terusan berbuat dosa. Makanya perbedaan orang munafik dan orang mukmin. Orang mukmin itu jamaah baina, orang mukmin itu bainal khaufi, dia menggabungkan antara rasa takut dan berbuat amal soleh. Sedangkan orang munafik mengumpulkan rasa aman dan berbuat dosa. Itu sifat orang munafik. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang berprasangka baik sama Allah Jalla Jalaluhu, apakah kemudian ibadahnya berkurang? Bagaimana orang-orang yang ikut perang Badar, yang Rasul SAW mengatakan bahwa Allah memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat Nabi yang hadir pada waktu perang Badar, lalu Allah mengatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silahkan beramal semau kalian, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Apakah kemudian hadis ini membuat para sahabat itu berhenti beramal? Lalu mereka menggunakan sisa hidup ini untuk berbuat dosa karena sudah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah tatkala mereka mendapatkan informasi bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, apakah 4 sahabat ini setelah mendengar berita itu lalu mereka bersantai ria dalam beramal menuju ke surga Allah Azza wa Jalla? Tidak. Artinya mereka berbaik sangka kepada Allah dan itu memotivasi dia untuk beramal dengan harapan Allah menerima amalan mereka dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita dimainkan oleh setan. Dibisik-bisikin Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan benar yang dikatakan setan, lalu setan mengajakmu berbuat dosa. Lalu kita mengatakan, oh iya tenang, Allah Maha Pengampun. Inilah talbis iblis. Maka berhati-hati. Hada wallahu a'lam bissawab. Untuk imut ya, langsung bertanya dari Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan kali ini adalah mengenai tadi yang dikatakan bahwa Rasulullah kalau menemui ayat-ayat mengenai neraka gitu, beliau meminta perlindungan atau meminta ampun, dan apabila sebaliknya juga begitu, Rasulullah memohon rahmat. Nah, dalam sholat itu kapan doa itu diucapkan? Apakah setelah ayatnya langsung dan atau kapan gitu? Dan bagaimana, apa dilafazkan atau di dalam hati saja begitu, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini berkaitan dengan sholat sunnah ya. Biasanya sholat malam. Jadi kalau sholat wajib, ya yang kita ketahui bagaimana para sahabat tatkala sholat
wajib bersama Nabi SAW, ya Nabi mau baca surat tentang neraka, ya jalan gitu, tidak berhenti, kemudian memutus ayat itu dengan doa. Tapi ketika sholat sunnah, beliau itu lewat ayat tentang neraka, tentang azab, maka beliau berlindung dengan dilafalkan iya. Ketika lewat ayat tentang neraka lalu mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau bacaan apa aja. Karena disebutkan dalam hadisnya beliau minta perlindungan dari azab Allah dan memohon rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau lewat ayat tasbih, beliau bertasbih. Lewat ayat sabbihisma rabbikal a'la, beliau bertasbih, mengatakan subhana rabbiyal a'la. Selesai ayat itu. Jadi ini termasuk hidup bersama ayat-ayat Al-Quran Karim. Jadi bukan dengan hati, karena memang kita membacanya dengan lisan kita, dan ketika itu kita diperbolehkan berdoa dengan lisan kita, yang memang kita tahu salat itu adalah doa dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan. Ukti Nabila sudah siap untuk bertanya? Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustadz, saya kan sering berpikir tentang kematian. Saya mau bertanya, saya pernah membaca hadis bahwa orang yang begitu nazar, diambil nyawanya itu, ada yang membaca la ilaha illallah itu diampuni segala dosa-dosanya. Bagaimana kalau orang tersebut pada saat meninggal tidak membaca la ilaha illallah, tapi membaca yang lain, mungkin membaca astagfirullahaladzim atau minimal ya Allah, atau bacaan yang lain, mungkin sholawat Nabi atau bagaimana, itu hukumnya bagaimana? Apakah dia juga diampuni seperti membaca la ilaha illallah atau bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau bicara akhir dari kematian kita, bagaimana kita mati husnul khatimah. Jadi penutupnya itu baik. Ada orang yang penutupnya itu umpamanya dia lagi istighfar. Artinya ketika dia istighfar, sejatinya dia memohon ampun kepada Allah. Yang kita tahu la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian bisa jadi dia meninggal dunia dalam kondisi sedang ceramah, sedang berpidato mengajak umat kepada Allah Azza wa Jalla, dia meninggal dunia. Mungkin ada yang meninggal ketika sujud, dia mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada yang meninggal dunia dalam kondisi mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Jadi Nabi SAW tatkala mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Artinya dia mati dalam kondisi Islam. Dan di akhirnya dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kita tahu dianjurkan sebelum tidur untuk berwudu. Berdoa sebelum tidur. Dengan doa yang macam-macam yang diajarkan Nabi SAW. Jadi selama akhir hidupnya itu ditutup dengan amal soleh, maka insya Allah husnul khatimah. Apakah dia akan mendapatkan seperti yang mengatakan la ilaha illallah? Itu yang diharapkan. Karena orang itu tergantung penutupnya. Dan penutup kebaikan itu adalah dia tetap dalam kondisi Islam. Yang kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Maka semoga seperti itu. Adapun kalau orang meninggal dalam kondisi mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan-ucapan ya seperti itulah penutup dia. Jadi bukan ucapan yang baik. Adapun ucapan yang baik itu banyak sekali, tapi yang paling baik adalah ucapan la ilaha illallah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom. Ada dua ukti yang bertanya mengenai pernikahan. Anda langsung sekaligus bacakan, nggak apa-apa Ustaz? Tafadhal ya. Yang pertama dari ukti Puspa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Bismillah. Ustaz, saya bertanya, saya wanita masih single, orang tua saya bercerai, tetapi qadarullah ayah saya sudah meninggal terlebih dahulu. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi orang tua yang trauma karena pernikahannya? Jadi beliau tidak pernah memberikan edukasi tentang indahnya cinta dua pasangan halal dan tentang pernikahan yang baik. Karena beliau punya pengalaman tidak baik dan trauma dengan lelaki. Jadi seringkali nasihat seperti harus hati-hati dengan lelaki, demikian Ustaznya. Saran dari ibu beliau. Saya tahu beliau mau bilang bahwa kita hanya boleh bersandar sama Allah. Tapi kadang Ustadz saya merasa sedih karena dari siapa yang saya harus belajar terkait pernikahan. Sedangkan ibu saya saja trauma dengan pernikahan. Ukti ini bertanya bagaimana solusinya Ustadz mengenai hal tersebut. Lalu yang kedua dari Ukti Nadia Arlina. Apakah saya berdosa jika tidak mau hadir di acara akad ibu saya yang mau menikah lagi karena takut merasa tidak nyaman nantinya di sana? Jazakallah khair. Semoga dipahami Ustaz. Iya, siap. Barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan ibu dua-duanya ya. Ahibati fillah, trauma itu ada. Makanya perlu ada terapi buat orang-orang yang trauma. Kalau tadi sang anak menghadapi ibu yang trauma, kita itu lupa di antara 1 juta pernikahan, berapa sih yang gagal? Di antara 1000 pernikahan, berapa sih yang gagal? Dan kalau betul banyak yang gagal, kenapa ada kegagalan? Maka perlu ditanamkan di diri kita yang pertama, bahwa Allah mensyariatkan pernikahan untuk keindahan, bukan untuk kesengsaraan. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh, Allah menjadikan buat kalian pasangan kalian dari diri kalian sendiri, agar kalian merasakan tentram, merasakan kedamaian, damai, tentram pernikahan itu. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Disitulah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala ada yang gagal, dilihat kenapa gagal. Tatkala kita melihat sebuah bangunan tingkat 5 roboh, apa kemudian kita nggak mau membangun bangunan tingkat 5 karena Anda melihat bangunan roboh? Ini perbuatan yang tidak terpuji. Kenapa engkau nggak tanya, kenapa dia roboh? Kenapa ada bangunan yang 14 lantai tidak roboh? Kenapa ada bangunan yang 100 lantai tidak roboh? Kenapa yang ini roboh? Maka bagaimana sekarang anti menyampaikan kepada ibu, siap ibu, makasih banyak ibu. Dan sampaikan kepada ibu, aku lahir dari buah cantik ibu, dari buah cinta ibu. Kalau ibu nggak nikah, aku nggak lahir. Dan kalau ibu mengatakan berhati-hati, iya ibu. Sampaikan kepada ibu. Ibu minta arahan. Dulu waktu ibu menikah sama ayah, ibu itu melihat kepada apanya ayah. Sampaikan. Karena di dalam agama, kita diperintahkan untuk melihat kepada agama dan akhlak. Tanyakan. Ibu melihat ke ayah itu apanya? Tampan? Kaya? Atau dia orang yang agamis, yang taat sama Allah? Orang yang berakhlak mulia? Tanyakan. Sehingga nanti sampai ke titik ibu itu tahu bahwasanya kegagalan itu karena salah memilih. Bukan karena lelaki tersebut. Kita ini lebih sering mencari kambing hitam daripada mencari atau memperbaiki diri kita. Gara-gara bapakmu. Ibu kok mau sama bapak? Maka mungkin seperti itu, duduk sama ibu, ya pelan-pelan, tanyakan nama ibu dengan etika yang baik ya. Supaya tadi ibu ngomong hati-hati sama laki-laki. Siap bu, aku mau tanya ibu dulu tuh gagalnya karena apa sih ibu? Kalau tanya lagi, ibu milih ayah seperti apa supaya aku nggak salah memilih. Dengan harapan ya anti jangan melihat kepada kegagalan tersebut karena banyak yang sukses. Lihatlah
La ta'jabanna min halikin kaifa halak. Jangan engkau kagum, jangan engkau takjub dengan orang-orang yang hancur hidupnya. Gimana dia bisa hancur? Gak penting kau pelajari tentang mereka. Engkau pelajari bagaimana orang-orang itu bisa sukses. Karena engkau ingin sukses dan ingin lebih baik. Ada pun berkaitan dengan sang anak ya, yang tadi ibunya mau kawin lagi. Kalau yang barusan anaknya yang mau kawin, tapi ibunya mungkin tidak terlalu merestui. Kalau yang ini ibunya mau kawin, anaknya nggak enak mau hadir. Maka kuatkan hatimu. Minta pertolongan sama Allah Azza wa Jalla. Hadiri pernikahan ibu sebagai bentuk penghormatan anak kepada ibu. Kalau mungkin ada yang nggak nyaman, ada yang nggak enak, maka banyak-banyaklah engkau istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai bentuk kebaktian anak ya, ibunya mau nikah, fadhol lah. Anak juga melihat bapaknya mau nikah, tafadhol. Jangan sampai ada anak yang menghalangi orang tuanya dari menikah. Kenapa? Ya menikah itu baik. Kalau mungkin nggak cocok sama calonnya, ya udahlah, mau gimana lagi. Kalau itu anak kita, kita bisa kasih arahan, kita bisa. Tafadholi Ukti Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya terkait tadi yang Ustaz yang kita baca ayatnya tentang malaikat mendoakan dan mintakan ampun bagi orang-orang beriman. Demikian juga beberapa dalil menyebutkan tentang malaikat mendoakan orang-orang beriman. Sebetulnya posisinya seperti apa, Ustaz, doa malaikat tersebut bagi kita? Nah, subhanallah. Maksudnya apa? Menambah pahala, menghapuskan dosa, atau seperti apa? Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah, di antara rukun iman yang 6 adalah beriman dengan malaikat. Kita tahu malaikat-malaikat Allah adalah makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa, yang mereka selalu melakukan ketaatan. Dan gimana kalau bicara ternyata ada malaikat-malaikat yang kerjanya mendoakan orang-orang beriman. Inilah kecintaan Allah kepada orang-orang beriman. Malaikat-malaikat mendoakan mereka. Kalau ditanya bagaimana kedudukan doa malaikat, ya subhanallah. Ketika yang berdoa adalah yang tidak pernah berbuat dosa, maka harapan dikabulkannya adalah sangat besar sekali. Minta diampuni dosa-dosanya. Kalau kita melanjutkan ya, doanya malaikat tadi, setelah memohon agar diampuni orang-orang yang beriman, diselamatkan dari api neraka, malaikat itu berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang engkau janjikan sama mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan juga yang baik-baik dari orang tua mereka, istri, pasangan hidup mereka, anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at. Ya Allah, selamatkan mereka dari kejahatan-kejahatan. Masya Allah, itu doanya malaikat. Maka di sini, tatkala kita tahu seperti ini, kita semakin cinta sama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Kita semakin menghormati mereka. Bagaimana menghormati malaikat? Ya, salah satunya adalah kita menjaga tubuh kita selalu wangi ya. Sampai kan kalau ke masjid itu nggak boleh kita makan bawang ya, atau mengkonsumsi sesuatu yang membuat aroma tubuh jadi nggak enak, karena malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Jadi kedudukan doa malaikat ya sangat mulia sekali, dengan harapan doa mereka dikabulkan dan kita diampuni, serta apa yang di dalam kandungan doa tersebut akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, satu lagi pertanyaan dari Ukti Caca, langsung dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, semoga selalu sehat lahir batin, begitu juga dengan seluruh yang mendengarkan Ustaz. Allahumma amin. Nah. Amin. Ustaz, berbicara tentang gangguan setan yang suka bilang bahwa Allah Maha Pemaaf kok, jadi kita udahlah santai aja lah, ntar juga dimaafin gitu. Begitu juga dengan saya, maksudnya agak kurang paham dengan Allah menyukai ibadah yang sedikit tapi istiqomah terus menerus. Contohnya gini Ustadz, misalkan kita sholat malam, namanya manusia kan capeknya naik turun, imannya juga naik turun.
Kalau misalkan biasanya kita katakanlah sholat 2 rakaat total 4 tambah 3 witir jadi 7. Kadang-kadang kalau lagi pengen banget tuh bisa 11 gitu. Iya. Tapi kita kadang-kadang suka yang udahlah, kan Allah tuh sukanya yang sedikit tapi terus, padahal masih kuat nih, misalkan hari ini nggak ngantuk. Jadi 4 aja deh, nggak usah 7 aja deh, jadi nggak usah 11 gitu. Itu gimana ya Ustaz? Maksudnya kenapa, apa hikmahnya Allah suka dengan amalan yang sedikit, kecil, tapi istiqomah terus menerus? Jazakallah khair Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali jamaah ya, karena kita tahu iblis itu sudah punya pengalaman menyesatkan manusia yang umurnya ya seumurnya ya entah berapa umur iblis, tapi sejak diciptakannya Nabi Adam iblis sudah ada dan dia masih hidup dan dia memiliki bala tentara yang begitu banyaknya untuk menyesatkan manusia, dan dia juga mungkin punya majelis-majelis motivasi untuk memotivasi pasukan dia dalam menyesatkan manusia, yang tentunya dengan pengalaman dia untuk menyesatkan manusia. Baik, bagaimana sekarang kita menjaga diri dari bisikan iblis agar kita tetap bisa beribadah? Namun iblis ini kadangkala hafal juga hadisnya tuh. Hadis tentang sebaik-baiknya amalan adalah berkesinambungan walaupun itu sedikit. Nah, itu benar. Maka tatkala kita mengamalkan sesuatu, jangan pernah ditinggalkan. Nah, tinggal sekarang masalahnya volume ibadah tersebut. Rasulullah SAW khususnya tentang sholat malam, ketika mendapati di Masjid Nabawi ada tali yang tali antara dua tiangnya. Nabi tanya, ini talinya apa ini? Kata ini talinya Zainab. Zainab sholat kalau capek dia pegangan. Nabi menyuruh untuk dibuka tali tersebut. Hendaklah orang sholat itu ketika dia semangat. Ketika dia punya semangat, tadi dikatakan nanti baru 4 rakaat ya, yang biasa 7, padahal waktu itu lagi semangat. Lanjutkan sampai 11. Kalau ada bisikan, yang baik itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Nah, ana yang sedikit 7. Katakan kepada dirimu, ana punya yang paling minimal. Di sini kita menjaga yang minimal. Tapi tatkala kita lagi semangat ya, tatkala kita lagi berbahagia, tambah ibadah kita. Jangan sampai akhirnya kita di sini kadang-kala iblis juga, cara iblis menyesatkan orang itu. Bagaimana orang ini ada 2 amalan, mulia dan lebih mulia. Bagaimana dia beramal yang mulia dan meninggalkan yang lebih mulia. Karena udah nggak bisa iblis menyesatkan dia dengan dosa, akhirnya bagaimana mengurangi pahala dia. Ini salah satu trik iblis menyesatkan kita. Maka kalau tadi dikatakan antara 7 sama 11, mana Ustaz lebih baik 7 terus atau 11? Nabi alaihissalam kadangkala beliau capek. Beliau itu ketika capek sholatnya duduk, tapi beliau tetap menjaga jumlah yang biasa beliau lakukan. Dan kita pun berusaha. Kalau memang sudah istiqomah 7 terus jaga. Kalau lagi semangat, okelah tambah jadi 11. Tapi jangan 11 besok nggak sholat. Bukan, kita 11 besok kalau capek tetap 7. Jadi sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Tapi bukan berarti akhirnya kita ya dibisik-bisikin, udah jangan nambah. Boleh nambah. Silahkan ditambah ketika lagi semangat, tapi ketika lagi capek, lemah, tetap jaga yang 7 tadi umpamanya. Kalau capek berdiri, duduk, tapi tetap 7 itu dijaga. Supaya kita bisa istiqomah melakukan amalan tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh satu lagi Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir. Tafadhali. Jangan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jadi saya ingin tanyakan yang pertama ini, kalau misalnya ada keluarga kita yang terdekat atau yang jadi pemuda gitu ya, jadi sebelumnya dianya rajin sholat gitu, kemudian ketika setelah menikah dianya tuh jadi jarang sholat, kemudian saat ditanya dianya jawabnya saya juga nggak tahu kenapa sih saya sekarang seperti ini gitu. Saya juga sedang berusaha mencari jati diri saya. Nah, sebagai orang terdekat dia tadi, bagaimana Ustadz untuk membantunya gitu ya, menolongnya, sedangkan dia tipe orang yang tidak mau diperintah gitu, nggak mau disuruh-suruh kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya Ustadz, ini kalau misalnya kita ya
waktu sebelum menikah itu rajin sholat malam, ibadah sunnah Ustaz ya, sholat malam, kemudian saum Senin Kamis. Kemudian setelah menikah dan punya anak kecil itu merasa repot, jadi ibadah sunnah yang sholat malamnya tadi, puasa Senin Kamisnya tadi menjadi jarang dilakukan kayak gitu. Jadi gimana Ustaz, apakah kita menjadi kadang juga merasa kok saya setelah menikah menjadi lebih buruk daripada saya sebelum menikah gitu, apakah kita menjadi orang yang celaka gitu ya, yang merugi gitu, atau mungkin lelah kita mengurus anak tadi, keluarga tadi, atau menjadi tambahan pahala kita juga. Nah Masya Allah, barakallah fiik. Iya jemaah, ini memang jadi permasalahan ya buat teman-teman yang belum menikah. Hendaklah engkau mempersiapkan diri, memilih pasangan yang mengingatkanmu kepada Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang harta yang paling indah di muka bumi ini, beliau menyebutkan 3. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, seorang istri, seorang pasangan hidup yang beriman, yang membantu dia dalam keimanan dia. Dalam riwayat lain dikatakan tu'inuhu ala amril akhirah, yang mengingatkan dia untuk urusan akhirat. Jadi kalau antum sendirian ahli ibadah, antum sendirian, antum sudah rajin beribadah, ketika menikah dengan seorang yang ahli ibadah lagi, maka akan ada 2 kekuatan yang membuat antum semakin beribadah. Tapi yang salahnya ketika antum ahli ibadah ketemu orang yang tidak ahli ibadah, di sini semangat antum akan melemah. Apalagi istri kadangkala, atau suami lah, kadangkala ya malam hari yang seharusnya, yang biasanya antum sholat malam tapi ngelihat istri tidur jadi malas juga, akhirnya tidur juga. Maka tugas anti ketika memberikan nasihat kepada dia, sampaikan kepada dia tentang keindahan amal ibadah, sampaikan kepada dia tentang karunia Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada dia bahwasanya tasbih sekali itu lebih baik dari rumah yang dia miliki. Sampaikan kepada dia bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya orang ini perlu disemangati, bukan disuruh. Tadi kan dia nggak mau disuruh-suruh. Oke, kalau nggak mau disuruh-suruh, bagaimana sekarang kita memotivasi dia agar dia sendiri yang beramal? Kita kalau nyuruh orang belanja, pernah ngelihat supermarket besar nyuruh orang belanja, kamu belanja ke tempatku. Nggak mau disuruh. Tapi dikatakan, yang belanja di tempatku, aku kasih diskon 70%. Berangkat orang nggak disuruh. Maka sekarang bagaimana kita memotivasi dia tanpa merasa dia disuruh, tapi dikasih tahu nih. Dengan harapan ya, dia tertarik untuk menjadi lebih baik. Kalau dikatakan nggak tahu sebabnya, jamaah kita harus tahu semua. Bahwasanya iman itu berturun karena kemaksiatan. Iman itu berturun karena dosa dan naik karena ketaatan. Tatkala merasa banyak ibadah-ibadahmu yang turun, maka segera istighfar, minta ampun sama Allah SWT, dan hindari tempat-tempat dosa yang menyebabkan imanmu turun. Adapun pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan seorang perempuan ya, setelah menikah ya, kemudian dia punya banyak kerjaan, yang dia hanya nggak rajin sholat malam, nggak rajin baca Quran. Lihatlah, seorang mukmin itu profesional dan proporsional. Kita ingin punya banyak pahala. Apakah benar kita meninggalkan ketaatan itu karena sibuk ngurusin anak, ngajarin anak? Semoga itu jadi pahala. Tapi jangan sampai ternyata masih banyak waktu kita gunakan untuk nonton, untuk main, untuk ini, itu. Sehingga seorang mukmin laksanakan tugas dia sebagai seorang ibu, ngurusin anak-anaknya, yang itu ada pahalanya. Tapi ada ibadah-ibadah yang mulia yang jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu yang jagain kita sebenarnya. Tetap berusaha. Mungkin kalau puasanya, Ustaz Anda sekarang repot, nggak bisa puasa Senin Kemis, tetap berpuasa 3 hari umpamanya dalam sebulan. Dijaga istiqomah. Karena sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi jangan sampai habis tuh amal-amalan yang biasa kita kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, ya, yang berada di Pasaman Barat. Al-Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, bangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan, ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses, ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi, ya, umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf, Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah, pembangunan ini
membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping, yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سويا على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awunul birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wa taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi kesempatan untuk kita berbagi, nata'awan 'alal birri wa taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Semjan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي
على صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najiyah. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najiyah TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ZAT atau STIQ ZAT adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. STIQ ZAT berlokasi di Jalan Nasional 11, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas melihat karena semakin menjamurnya ma'had-ma'had tahfiz di Indonesia, tentu saja sangat dibutuhkan SDM yang unggul dan profesional dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Oleh karena itulah, Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas mendirikan STIQ ZAT untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ZAT memiliki keunggulan, yaitu tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya dari dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum bekerja sama dengan Akademi Tafsir di Saudi Arabia. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar proses belajar dan mengajar, serta bahasa pengantar harian selama masa pendidikan. Semua mahasiswa akan diprogram menjadi hafiz Al-Quran 30 juz serta menguasai ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Mahasiswa yang sudah hafal Al-Quran selama masa pendidikan akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil sanad Al-Quran bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua keunggulan-keunggulan ini bertujuan mencetak sarjana di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, melahirkan da'i yang hafiz Al-Quran bersanad, menyiapkan pribadi Qur'ani yang memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran,
menjadi lembaga pusat penelitian ilmiah dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang Qur'ani dan Rabbani. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, Yayasan Zat Al-Insaniyah telah menyediakan kampus perkuliahan, gedung asrama, kantor, masjid, perpustakaan, dan lapangan olahraga permanen milik STIK Zat Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najia TV, kaum muslimin dan muslimat, al-mutabari'in wal mutabari'at dimanapun antum berada, azidlahu wa yakum jami'an. Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan Najia Pasaman Barat. Saat ini Ana menyampaikan kepada kita semua, di Pasaman Barat hari ini adalah sebuah daerah yang dimana rawan dari terjadinya musibah bencana, apakah musibah tanah longsor, musibah banjir, dan juga musibah-musibah lain yang gempa bumi yang terjadi beberapa yang lalu, dan juga akses dari kaum muslimin yang sangat susah mendapatkan pengadaan dari ambulan, ketersediaan ambulan yang sangat terbatas di Kabupaten Pasaman Barat, di mana jarak tempuh rumah sakit dari kota Pasaman Barat ini dari Sepang 4 ke Padang itu menempuh kurang lebih 3,5 jam, sementara ketersediaan ambulan sangat minim sekali. Nah, melihat kondisi ini, kita dari Yayasan Najia bermaksud untuk membantu kaum muslimin, untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan ambulan gratis yang kita sediakan untuk mereka melayani kebutuhan mereka dalam membawa keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit, ya, dalam pengobatan, dan juga di daerah-daerah bencana yang sangat urgen untuk kita adakan. Maka ini sangat membutuhkan bantuan kita semua yang telah kita anggarkan hari ini kurang lebih dari 260 juta anggaran yang akan kita siapkan untuk pengadaan ini, dan sekarang sudah terkumpul 10 juta rupiah. Kami mengajak pemirsa semua, mari kita bersama-sama untuk berta'awun alal birri, infakkan harta yang kita miliki ini untuk donasi pengadaan ambulan gratis yang kita adakan dari Yayasan Najia. Semoga amal jariah yang kita keluarkan ini akan mengalir terus dan akan menjadikan pemberat timbangan hasanat kita di yaumul mahsyar kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Najia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan Najia Pasaman Barat. Sekarang tepatnya kita berada di Sembalun, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwasanya Sembalun ini adalah salah satu destinasi wisata internasional di mana kunjungan wisatawan yang sangat banyak membanjiri daerah ini, tepatnya di kaki bukit Gunung Rinjani. Di sini adalah sebuah kampung, sebuah kecamatan bernama Sembalun, sangat potensial untuk dikembangkan sebuah potensi dakwah, di mana untuk menangkis daripada budaya-budaya masuk yang dari luar, seperti pendangkalan nilai-nilai agama dan nilai kebudayaan dengan masuknya turis-turis internasional. Tentu inilah tantangan yang besar bagi kita untuk membentengi akidah, membentengi generasi muda kita. Untuk itu Yayasan Najia berencana untuk membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Pemuda Al-Fatih, yang akan kita bangun tepatnya di bawah lembah ini, yaitu dengan konsep di mana nanti masjid ini kita gunakan sebagai di samping untuk tempat ibadah bagi pengunjung wisatawan, juga dengan pola sistem mulazamah, di mana di masjid ini akan kita himpun pemuda-pemuda Sembalun untuk bermulazamah, dan kita tetapkan di situ nanti imam masjid dan juga tamatan dari Madinah University dan perguruan tinggi Islam lainnya untuk memberikan pendidikan keagamaan, pendalaman nilai-nilai agama, nilai tauhid,
dan ibadah, agar mereka betul-betul mampu menjadi insan yang kuat dalam akidah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Sembalun ini pada khususnya dan masyarakat Lombok pada umumnya. Untuk itu kami mengajak pemirsa semua, mari kita bertahun alal birri. Tahap pertama ini akan kita membebaskan lahan seluas 3.000 meter dengan harga 700.000 per meternya. Untuk itu mari kita infakkan harta kita untuk menunjang sarana pembangunan masjid Pemuda Al-Fatih ini. InsyaAllah ta'ala dengan kita bertahun ini menjadi ladang amal bagi kita semua untuk membangun masjid dan markas dakwah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Pemirsa Najiyah TV, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat dimanapun antum berada, azillakum ya jami'an. Sekarang Anda sedang berada di lokasi pembangunan studio Najiyah TV dan juga studio Pasaman FM, radio Pasaman FM yang mengudara di Sumatera Barat dan khususnya Pasaman Barat. Dan saat ini tengah berlangsung pembangunan studio ini untuk persiapan secepatnya, karena alhamdulillah alat-alat radio kita sudah standby untuk disiapkan, dan juga perpindahan dari studio Najiyah TV yang kemarin di lokasi yang sangat sederhana, sekarang insya Allah kita akan bangun dan akan kita perluas ya dari lokasi sebelumnya di samping kantor kita ini, dan inilah lokasi studio baru kita. Dan sekarang ini tengah berlangsung pembangunannya, di mana pengerjaan pemasangan keramik dan juga pemasangan plafon dan juga penyediaan daripada alat-alat, terutama alat-alat dekorasi dan juga alat-alat penyediaan studio Najiyah TV. Tentu ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dan terutama adalah penyiapan finishing daripada studio ini, di mana studio ini sangat bermanfaat dan berfaedah untuk penyebaran dakwah, penyebaran informasi, penyebaran kajian-kajian Islam dan tilawah yang sangat bermanfaat kepada masyarakat luas. Dan semoga dengan terbangunnya studio baru ini akan memudahkan aktivitas, memudahkan pada para pekerja atau para anggota kita, di mana dalam pekerjaannya dapat menyelesaikan dengan baik ya, terutama kru-kru radio Najiyah TV dan juga Pasaman FM. Dan ini sangat berdampak kepada perkembangan dakwah kita di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Indonesia. Dan insya Allah dari sini Najiyah TV akan terus mengudara ke 64 negara di dunia. Tentu dukungan dari pemirsa sekalian dimanapun antum berada sangat kami harapkan, di mana pembangunan ini akan menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 230 juta yang akan kita selesaikan dalam beberapa hari ini ke depan. Kami mengajak kita semua, mari kita sisihkan sedikit dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga dengan memberikan donasi ini akan menambah timbangan hasanat kebaikan kita di umur masa kelak, dan dengan sebabnya pintu hidayah terbuka luas, dan dengan kita memanfaatkan manfaat yang baik yang banyak untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dukungan, kerjasama dan sumbangan dan partisipasi dari ikhwan dan akhwat, muhsinin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami ucapkan jazakumullahu khaira, athabakumullahu ajrakum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, azillah wa yakum jami'an. Hari ini kita berada di Masjid Umar bin Khattab, salah satu masjid kita, masjid sunnah yang ada di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Masjid kita ini adalah kita fungsikan sebagai tempat kegiatan ibadah dan juga tempat kajian-kajian Islam dan juga tempat sebagai penyebaran dakwah sunnah khususnya di Pasaman Barat. Saat ini kita sedang membangun perluasan masjid, yang mana masjid ini telah kita dirikan sejak tahun 2015, yaitu berkat bantuan dari muhsinin dari Dubai. Melihat perkembangan jamaah kita yang terus setiap hari signifikan bertambah terus, tentu pengurus memikirkan bagaimana untuk kenyamanan dan kesejahteraan masjid ini kita tingkatkan pengelolaannya dan juga kita adakan perluasan. Perluasan masjid ini membutuhkan dana 221 juta rupiah. Tentu ini sangat membutuhkan biaya dan pembangunan yang besar. Untuk itu kami mengajak kita semua di sela-sela di kegiatan ataupun kita sedang berada di bulan Ramadan, adalah ibadah, amal, sedekah berlipat ganda Allah balaskan. Maka kami tawarkan kepada kita semua, mari kita ta'awun alal birri untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Umar bin Khattab ini. Dan ini adalah salah satu masjid yang akan kita jadikan sebagai pusat dakwah juga dan juga perkembangan dakwah sunnah kita ke depan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita membangun masjid ini adalah dijamin oleh Rasulullah SAW nanti akan dibangunkan rumah di surga, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan rumah Allah di dunia ini, maka Allah akan bangunkan baginya nanti rumah di surga. Mari kita wastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم